Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share, dan klik gambar loncengnya agar selalu bisa mengikuti konten-konten saya berikutnya. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan kurang lebih 278 juta orang. Jumlah penduduk yang besar ini menuntut karakter kepemimpinan yang kuat dari seorang presiden di 2024 dan periode mendatang. Di satu sisi Indonesia akan diuji 5-7 tahun ke depan, apakah benar-benar akan menjadi negara yang mampu memanfaatkan bonus demografi, atau sebaliknya akan mengalami bencana demografi apabila tidak mampu mengkompetenkan membuat populasi terbesarnya menjadi populasi penduduk yang terampil, memiliki kompetensi. Apakah Indonesia akan menjadi negara maju dengan GDP bisa menembus 12.000 USD atau hanya berada di middle income sekitar 6.000 sampai 7.000 USD? Indonesia membutuhkan presiden yang berkarakter tangguh dan kuat dalam membawa rakyat dan bangsanya menyeruak di tengah-tengah persaingan dunia yang makin ketat dan mentransformasikan kehidupan bangsanya menjadi negara maju dan disegani negara-negara lain di dunia. Sobat kompetensi, kalau kita tengok sebentar, kita memiliki peluang yang besar dalam pilpres mendatang. Kita bisa memilih presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk bangsa kita. Gerakan Nasional Indonesia Kompeten GNIK telah melakukan survei kepemimpinan yang menjaring opini dan pendapat lebih dari 1.000 responden dari seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Merauke. Mereka adalah sebagian besar dari profesional, terutama dari praktisi manajemen SDM, yang memang setiap harinya salah satu tugasnya adalah mencetak calon-calon pemimpin di organisasi masing-masing. Survei dilakukan mulai akhir dari 2022 sampai pertengahan 2023, dan hasilnya telah disampaikan ke publik 14 Oktober 2023 yang lalu. Seperti apa cakupan survei dan kajiannya? Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Sobat kompetensi, jenis-jenis kualitas karakter kepemimpinan presiden ini mengacu pada hasil observasi dari J. Edsel, seorang konsultan ternama di Amerika yang mengamati perilaku dan karakter para presiden di Amerika dari periode ke periode. Dan hasilnya dikristalisasikan menjadi 30 kualitas karakter yang menonjol. GNIK menghimpun para pakar kepemimpinan dari anggota steering komitinya, antara lain Dr. Sony Suharso, Dr. Don Sadana, Insinyur Indriati Rahayu MBA, Herdi Harman SH MBA LLM, dan saya sendiri, untuk memodifikasi sesuai dengan konteks Indonesia hingga dirancang instrumen penelitian surveinya. Apa saja 30 kualitas karakter kepemimpinan itu? Yuk kita lihat di layar. Sobat kompetensi, selanjutnya 30 karakter tersebut dibagi menjadi 3 klaster utama. Klaster yang pertama adalah personal quality atau kualitas pribadi yang berisikan beberapa karakter. Misalnya adaptability, agility dan resilient, kreatif, courageous, consultant, apalagi yang lain, humble, knowledgeable dan experienced, juga smart, dan juga termasuk di dalamnya adalah spiritually true, strong and in character atau integrity, dan wise atau bijaksana. Kualitas kepemimpinan merupakan klaster yang kedua atau leadership quality yang berisikan beberapa karakter, antara lain business acumen, kemudian democratic, effective communicator, apalagi yang lain, misalnya fiscally efficient dan efektif, juga inklusif masuk di dalam klaster ini, independent thinker atau sering disebut holistically minded, inspiring leadership, passionate, juga patriotic, dan juga personable, dan juga sebagai problem solver, teamwork oriented, bagaimana memiliki vision driven-nya,
Dan itulah yang masuk dalam klaster kedua ini. Sedangkan klaster yang ketiga adalah dalam building nation atau membangun bangsa, ini mencakup beberapa karakter, antara lain environmentalist, flexible, progressive atau committed to growth, public oriented, dan yang terakhir adalah socially conscious dan compassionate. Nah, itulah beberapa clustering yang dicoba untuk dibikin supaya membuat guidance yang lebih mudah dalam risetnya nanti. Kuesioner disebarkan ke para profesional, terutama para praktisi manajemen SDM di seluruh Indonesia melalui para area director dari GNIK dan terkumpul 1014 responden yang dinyatakan sah pengisiannya. Sobat kompetensi, tercatat jumlah responden 3 terbesar berasal dari area Jawa Tengah 18,2%, DKI Jakarta 14%, dan yang nomor 3 diduduki oleh Kota Bekasi 13,5%. Sisanya menyebar ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan berdasarkan level asal responden didapatkan hasil paling besar, populasi yang berasal dari level kepala divisi atau manajer sebesar 41%, yang kedua berasal dari GM atau level direktur 20%, dan disusul level supervisor 13%. Hasil survei menunjukkan bahwa 59% di klaster kualitas pribadi atau personal quality, responden menghendaki Presiden Indonesia 2024 adalah orang yang memiliki strong in character atau integrity. Presiden Indonesia 2024 diharapkan adalah pemimpin nasional yang kuat dalam mempertahankan keutamaan, integritas, keyakinan, dan kebaikan serta memiliki kejujuran dan prinsip moral yang kuat. Presiden Indonesia 2024 harus memiliki kemampuan untuk mensejahterakan rakyatnya di tengah-tengah krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, serta membangun kerjasama regional dan global. Sedangkan dalam klaster kualitas kepemimpinan atau leadership quality, sebanyak 77% responden menyatakan bahwa Presiden Indonesia mendatang adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan membimbing seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Tantangan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa, budaya, komposisi tenaga kerja yang masih didominasi dengan lulusan SD dan SMP, keberagaman tingkat keterampilan dan pola pikir, dan perbedaan level sosial dan ekonomi, menuntut pemimpin yang mampu menggerakkan semua potensi bangsa tersebut dalam visi yang besar dan mudah diikuti oleh semua rakyatnya. Sementara pada klaster yang ketiga, yaitu Building Nation atau membangun bangsa, responden lebih mengutamakan pilihan di progresif atau committed to growth sebanyak 82%. Pemimpin nasional harus memiliki komitmen untuk mengerahkan seluruh sumber daya nasional demi kemajuan dan kejayaan bangsa di kancah nasional, regional, dan internasional. Sobat kompetensi, bila sobat kompetensi ingin melihat hasil voting dari masing-masing karakter kepemimpinan yang 30 tadi, yuk kita tonton pada layar berikut ini. Dan bila kita buka semua klaster-klasternya dan dicari mana yang menjadi top 5 yang mendapatkan pilihan terbanyak dari para responden diurutkan sesuai prioritas. Yang pertama, para responden menghendaki Presiden Indonesia 2024 adalah orang yang memiliki progresif, committed to growth, membangun bangsanya. Yang kedua, mempunyai leadership yang kokoh dan kuat. Ketiga, yang berorientasi publik. Yang keempat, yang memiliki social conscious dan compassionate. Dan yang terakhir adalah strong in character atau integrity. Sobat kompetensi, itulah hasil survei kualitas karakter kepemimpinan Presiden Indonesia 2024-2029 yang pemilihan umumnya tinggal beberapa bulan lagi. Pada hari ini, 19 Oktober 2023, kita sudah melihat beberapa pasangan yang sudah mendaftarkan ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kita lihat ada Pak Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, Pak Ganjar Pranowo dengan Prof. Mahfud MD, dan sebentar lagi Pak Prabowo Subianto dengan pasangannya.
Kita akan menunggu sampai 14 Februari 2024 di mana kita akan memilih pemimpin nasional bangsa yang kita cintai ini. Pilihlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kapasitas membawa pertumbuhan bangsa ini menjadi negara maju, pasangan yang memiliki kepemimpinan yang kokoh dan kuat, yang memiliki orientasi publik yang terbukti dan nyata, juga yang memiliki jiwa sosial dan kasih sayang yang kuat pada rakyatnya dan yang kuat karakter serta integritasnya. Demikianlah sesi saya kali ini. Saksikan sesi-sesi berikutnya, dan sekali lagi dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share, dan klik gambar loncengnya agar selalu terus mengikuti konten saya berikutnya. Sobat kompeten sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.